Shalom, selamat sore. Nama saya Daniel Christopel Tambunan dengan NIM A1012232169 dari kelas Hukum Pidana dalam Kodifikasi kelas C1 Reguler B. Dan saya absen 9 dan saya akan membahas mengenai topik kejahatan terhadap negara atau kepentingan umum. Dengan judul dugaan tindak pidana makar dan penyebaran hoaks yang mengancam keamanan negara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kronologi kasus. Jadi pada tanggal 15 Januari 2025, organisasi bernama Gerakan Nasional Pemulihan GNP mengadakan pertemuan tertutup di Kota Bandung. Dalam pertemuan ini mereka diduga merencanakan aksi untuk menggulingkan pemerintah yang sah dengan menggerakkan massa dalam demonstrasi besar-besaran. Kelompok ini menggunakan media sosial dan aplikasi perpesanan transkripsi untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, termasuk yang pertama yaitu klaim bahwa hasil pemilu 2024 telah direkayasa oleh pihak berwenang. Yang kedua, tuduhan bahwa pemerintah bekerja sama dengan kekuatan asing untuk menjual aset negara. Yang ketiga, seruan kepada masyarakat untuk menolak pemerintah dengan segala macam cara, termasuk kekerasan. Pada tanggal 20 Januari 2025, aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta. Awalnya berlangsung damai, namun beberapa peserta mulai merusak fasilitas umum, membakar kendaraan, dan menyerang aparat keamanan. Akibatnya, para pihak kepolisian menangkap beberapa pimpinan GNP dan menemukan barang bukti digital yang menunjukkan adanya perencanaan sistematis untuk menciptakan instabilitas nasional. Selanjutnya saya akan menganalisa hukum. Jadi dalam kasus ini, ada dua aspek utama yang bisa dikaji dari perspektif hukum pidana, yaitu tindak pidana makar dan penyebaran hoaks yang mengancam keamanan negara. Yang pertama adalah tindak pidana makar, diatur dalam pasal 104, 106, dan 107 KUHP. Makar didefinisikan sebagai upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, baik dengan kekerasan maupun cara lainnya. Dalam kasus ini, perencanaan yang dilakukan GNP serta ajakan untuk menolak pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar sesuai pasal 106 KUHP. Yang kedua, penyebaran hoaks yang mengancam keamanan negara, yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat dapat dikenakan pidana hingga 10 tahun penjara. Hoaks yang disebarkan oleh GNP seperti klaim pemilu yang direkayasa dan tuduhan pemerintah menjual aset negara masuk dalam kategori ini. Analisa yang ketiga adalah tanggung jawab pidana. Pimpinan GNP dapat dikenakan sanksi sebagai pelaku utama makar. Anggota yang menyebarkan hoaks dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE. Peserta aksi yang melakukan kekerasan bisa dikenakan pidana berdasarkan KUHP. Jadi secara kesimpulan dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa makar dan penyebaran hoaks adalah ancaman serius bagi keamanan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah disinformasi dan upaya yang dapat mengguncangkan stabilitas nasional. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran informasi yang dapat memicu konflik sosial. Demikian pembahasan kita mengenai dugaan tindak pidana makar dan penyebaran hoaks. Jika kalian memiliki pendapat ataupun pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share video ini agar lebih banyak orang yang memahami pentingnya menjaga stabilitas negara. Terima kasih dan sampai jumpa.